Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Ridho Wali dari kelas E dengan NIM 3 digit terakhir 125, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan UTS pada mata kuliah algoritma pemrograman, di mana saya akan membuat video berisi penjelasan program dan mengetik program pada algoritma pengurutan data, yaitu bubble sort. Langsung saja di sini kita awali dengan menambahkan metodenya, yang mana nanti kita akan mengetik program di dalam metode tersebut. SPM. Kemudian kita cetak start, yang mana ini nanti menandakan programnya itu akan jalan. Kemudian kita mendeklarasikan beberapa komponen yang berguna saat melakukan pertukaran urutan. Oke, yang pertama dan cost. Oke. Nah, di sini ada integer term, yang mana nantinya itu dia akan berfungsi sebagai media untuk untuk menyimpan nilai elemen sementara ketika melakukan pertukaran data atau swap. Kemudian di sini ada counter, yang mana nanti untuk counter loop itu nanti menghitung jumlah berapa kali dia melakukan perulangan. Kemudian untuk counter comparison ini nanti berfungsi untuk menghitung berapa kali data ini nanti melakukan berapa kali perbandingan data. Kemudian untuk counter swap ini dia menghitung berapa kali data tersebut itu melakukan swap. Dan ini integer cost loop comparison dan cost swap ini adalah biayanya. Nggak terlalu dipakai. Oke, lanjut saja. Kemudian kita membuat elemennya datanya dong, memakai array dengan tipe datanya integer, kemudian variabelnya array satu dimensi, dan variabelnya ya integer, kemudian sama dengan. Nah, di sini kita struktur awal, yang mana nanti di dalamnya ini kita akan masukkan nilainya. Mana pada tugas itu kita masukkan 6 digit terakhir dari ini. Di 6 digit dari ini berarti saya 1, 2, 5. Oke. Jangan lupa titik koma. Kemudian kita akan menampilkan data ini sebelum disortir. Kita print dulu. Array. Kemudian kita pakai pulangan for untuk memanggil nilai arraynya. Pulangan for. Jangan lupa array length. Oke, kemudian kita cetak. Oke, ini. Nah, salah. Itu kurung siku untuk menampilkan apa yang ada dalam ini. Oke, ini kurung tanda plus. Oke. Kalau coba kita print. Nah. Oke, ini ada kesalahan sedikit. Oke, lain. Oke, print lagi.
Ini adalah tampilannya sebelum disorting seperti itu. Jadi setelah ini kita bikin perulangan for, di mana nanti dia akan membandingkan data ini, mengurutkan data. Jadi kita pakai nested loop yang atau bisa dengan for dalam atau for luar for dalam. Dan sebelum itu kita cetak dulu. Oke, coba di sini. Kemudian sweep. Oke. Nah, kemudian di sini kita bikin for luarnya, terus for dalamnya di sini. Ini kita ganti dulu array integer length. Nah, untuk for ini nanti kita akan array length-nya kurang min 1 karena nanti yang for j ini untuk menampilkan isi dalam array-nya indeksnya ini. Kita bukan menghitung panjangnya. Oke, jadi ini masing-masing min 1. Terus ini min 1. Sebelum ini array luar ini nanti dia berfungsi sebagai berapa kali programnya ini melakukan pengecekan atau perulangan looping. Jadi kita cetak dulu loop ke plus 1. Nah, nanti setiap melakukan pengecekan nanti ini counter loopnya kita panggil untuk menghitung berapa kali dia melakukan perulangan. Oke. Terus di sini kita masukkan, kita akan dalam soal itu membandingkan data. Kita cetak dulu kurang dari, terus plus sini array integer, nah yang kurung siku, yang mana isi j-nya nanti itu plus 1. Nah, di sini ada array integer dan j. Nah, nanti kita akan ngeprint nilai ini. Ntar dulu. Oke. Nanti kita akan mengecek apakah j plus 1 ini lebih kecil dari array integer. Kalau nanti kita memakai seleksi kondisi if else untuk mengecek apakah j ini ternyata apakah lebih besar atau lebih kecil. Kalau apabila jika j plus 1 ini ternyata lebih besar ya dari integer j ini, maka kita akan melakukan penukaran. Dan kita buat dulu seleksi kondisinya if else. Oke, mungkin langsung kopas aja. Sini. Nah, jika j plus 1 ini dengan array integer j ini benar, kita cetak ini aja untuk ke print selanjutnya. Dan jangan lupa kita hitung lagi pakai counter comparison atau perbandingan data jadi plus 1 untuk menggunakan informasi berapa kali dia mengecek data. Kemudian, nah, jika j plus 1 ini ternyata lebih besar dari nilai j, nah di sini kita melakukan pertukarannya di else. Tapi yang pertama dulu kita nambah dulu perbandingan, dia dibandingkan perbandingan terus plus kemudian dia melakukan pertukaran kan jadi plus 1 dihitung. Kemudian kita cetak dulu
len swap ke, nah terus plus oke. Nah di bawah sini kita melakukan perbandingan dulu. Kita bikin dulu tem, kemudian array integer yang mana j+1, kemudian kita oke j+1 oke koma ya c oke. Di sini saya jelasin agar mudah itu pakai notepad aja ya. Oke, ibaratlah di sini di perulangan pertama ya j itu sama dengan 0. Kan di sini kan berarti jika j-nya itu sama dengan 0 berarti nilai integernya ini berarti 1 ya. Indeks ke 1 anggaplah ini perulangan pertama, nah jadinya 1. Kemudian kan ini temnya kan dari awal memang 0. Kemudian di sini array integer j-nya juga integer 0 ini berisi nilai 1. Nah, kan apakah satu itu lebih kecil dari 1 ya, pernyataan secara logika salah lah. Jadi dia melakukan perulangan. Nah, jadi nilai j ini bakal ditukar, nanti bakal ditimpa dengan nilai j. Oke, nilai j-nya di sini 1 indeks ke 1 lah, biar gampang kan ini sama nilainya. Indeks yang ke 1 terus yang j ini kan indeks ke 0 ya, biar gampang. Indeks ke 0. Oke. Oke. Bentar. Indeks ke 1, ini indeks ke 0. Nah, karena tadi kan dia ini temnya 0, array integer j1. Jadi tem ini dia mengandung nilai j+1 juga, itu indeks ke 1. Kemudian j+1 ini nanti ditimpa lagi dengan nilai integer j. Nah, jadi integer j+1 ini nanti sama dengan 0. Kemudian array integer j ini nanti dia pindah diisikan lagi dari nilai tem yang mana sebelumnya itu indeks ke 1. Jadi seperti itu, dia melakukan pertukaran. Kemudian setelah program ini terpenuhi, dia akan melakukan di setiap pengecekan itu nanti ada hasilnya, hasil pengecekan, per looping lah. Bentar, kita lihat dulu posisinya. Oke, berarti dia di sini. For di mana oke, ntar jangan print line, kita cek dulu apakah benar. Kita lihat. Carinya error express, oh karena ini. Oke, ini len. Oke, ulang lagi. Oke, udah ada nih hasil sampai akhirnya. Dan setelah perulangan selesai, ibaratnya ini
ulangannya sudah selesai semua, kita bikin lagi hasil dari tadi yang counter swabnya itu kita hitung jumlahnya. Bentar kita letaknya di mana? Oke, berarti dia letaknya sini. So, ini awalnya looping ya, looping sama dengan counter loop, kemudian sini so print berarti dia counter comparison atau perbandingannya kompa. Oke, terus counter comparison, kemudian bikin lagi di sini swap. Oke, terus di sini tadi tuh kita lihat dulu hasilnya bagaimana. Oke. Nah, kita lihat analisis sedikit. Ini kan satu itu kan tidak sesuai, apakah dia melakukan swab, terus ini juga 1 sampai swab. Dia melakukan 19 sekali menukar nilai, kemudian loopingnya itu 5 kali. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian comparison-nya kan dia membandingkan per looping kan 1, 2, 3, 4, 5 dan loopingnya kan 5 kali, berarti 5 kali 5, 25. Terus untuk nilai akhirnya itu kan 52110 ya, setelah pengecekan semua. Berarti ini tipe pengurutan datanya itu dari tipe data yang terbesar kemudian yang terkecil, berarti dia descending. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih mohon dimaafkan apabila ada kesalahan tutur kata, datangnya dari saya, dan jika ada benarnya datangnya hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.